Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita, majelis Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis utama fondasi dasar keislaman yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya kuat Pak, lanjut Pak. Jenengan seharusnya bilang kalau ada beliau, ana yang izin. Karena antum ben gak lemes. Tapi kalau lanjut alhamdulillah insyaallah. Jarang-jarang dong. Dulu Hudzaifah itu pernah cerita dalam Sahih Bukhari. Hudzaifah pernah cerita satu hari Rasulullah SAW itu pada sholat subuh naik mimbar. Kemudian beliau kajian, bahasa sekarang kajian, beliau khutbah kajian begitu sampai zuhur, baru turun dari mimbar sampai zuhur. Setelah itu sholat zuhur dikiranya selesai oleh para sahabat, ternyata lanjut 12. Ba'da zuhur lanjut terus sampai asar. Dikira para sahabat selesai, asar selesai, ternyata Rasulullah SAW lanjut ba'da asar sampai maghrib. Setelah maghrib lanjut sampai isya. Setelah isya baru kemudian beliau berhenti dan masuk ke rumahnya. Kata Hudzaifah, beliau pada waktu itu menceritakan sejarah alam. Sejak Allah menciptakan langit dunia seisinya, langit seisinya, sampai nanti yang akan terjadi pada hari kiamat, dengan terperinci sekali. Kejadian demi kejadian, kejadian demi kejadian. Kata beliau, jadi yang masih kami ingat ya kami ingat, sing kami lupa ya pakai. Pengajian ket isuk sampai isya. Orang ini belum ada alat rekaman, belum ada rekaman yang seru paling pengajian itu. Jadi belum ada alat rekaman. Jadi yang kami ingat ya kami ingat, yang kami lupa ya kami lupa. Tapi setiap kali ada kejadian-kejadian baru pasca wafatnya Rasulullah SAW, kami baru ingat, loh yang biar Rasulullah pernah cerita akan ada ini faktanya. Tapi setelah ini apa yo? Lagi. Jadi gak ada yang mampu untuk menceritakan kejadian itu. Ada yang ingat penggal-penggalan. Ini ada yang ingat penggalan. Kayak Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, beliau itu pernah ngomong, ihzaru at-tis'ina, hati-hati apa yang akan terjadi pada tahun 90. 90 Hijriah ya, bukan 90 kita. Jadi 90-an. Dari mana Abu Hurairah mampu mengatakan itu? Yuk dari yang diiling-iling pengajian itu. Yuk si iling potong-potongan. Makanya nih rata-rata pengajian kesuwen. Iku sing mburi ngeleno sing ngarep apa sing ngelep ngeleno sing mburi. Alhamdulillah. Nah, para ikhwatin Allah wa yakum. Tapi alhamdulillah, jadi
semangatnya kita dalam menuntut ilmu itu tanda bahwasanya kita adalah orang-orang yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam masalah agamanya. Dan sudah kita ulang-ulang dalam majelis-majelis kita para jemaah sekalian bahwa majelis semacam ini dapat ilmu itu nomor 2. Nomor pertama, keberkahan majelis ilmu. Nomor pertama itu keberkahan majelis ilmu. Dulu Imam Ahmad kajian rutinnya itu kira-kira sekitar 4.000 sampai 5.000 orang kajian rutin. Yo ora pate titi ya 4.000 sampai 5.000 orang. Jangan bayangkan di Masjid Baghdad. Beliau itu tinggalnya di Baghdad. Di Masjid Baghdad setelah kasus fitnah khalqil Quran. Fitnah khalqil Quran itu jadi sebuah prahara agama di mana pemerintah terpengaruh oleh akidah Mu'tazilah. Pemerintah yang tatkala itu adalah Al-Ma'mun terpengaruh oleh akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah jadi mereka mengatakan Al-Quran itu bukan firman Allah, tapi Al-Quran itu makhluk. Dan tokoh-tokoh Mu'tazilah itu menjadi orang-orang pembesar-pembesar negara. Sampai Qadhi Qudhatnya jadi hakim tertinggi Baghdad tatkala itu adalah Ibnu Abi Du'ad. Ibnu Abi Du'ad itu orang nomor satunya Mu'tazilah di zaman itu. Jadi dia yang mempengaruhi kuat cara berpikirnya Al-Ma'mun. Singkat cerita, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum muslimin dan akhirnya Imam Ahmad yang asalnya hanya seorang santri biasa karena mampu tegar dalam fitnah itu menjadi seorang syekh, seorang ulama yang viral. Kalau zaman sekarang itu akeh follower-e. Sekarang pokoknya viral lah. Terkenal sekali. Nama beliau menjulang tinggi ke permukaan. Ini. Pada waktu beliau ngajar itu masya Allah yang hadir itu 4.000, 5.000 orang. Zaman orang ini belum ada pengeras suara. Jangan bayangkan coba kajian 4.000 sampai 5.000 orang di satu masjid zaman belum ada speaker. Sak banter ngomong yang denger kira-kira berapa orang? Tapi ya orang ono suara kipas angin, orang ono suara, nggak ada suara kipas angin, nggak ada suara AC, nggak ada suara mobil, nggak ada suara bis, mentok suara jangkrik. Jadi yang penting nggak ada suara itu sepi, nggak ada suara apa-apa. Tapi kajiannya 4.000, 5.000 orang, kira-kira yang dengar berapa orang? Sampai setengahnya? Saya nggak yakin. 1.000 aja mau nyampe enggak? Jadi ini kalau saya matikan terus masjid ini penuh dari sana sampai sana penuh. Terus saya matikan. Kira-kira sang di ujung sana dengar? Masih ya? Ya wis mentok 1.000 lah. Sampai? Nggak sampai ya? 500 lah yang dengar. Yang 500 yang lain. Kemana yang lain? Yang lainnya itu datang hanya untuk mencari keberkahan majelis, mencari keberkahan majelis ini. Lah apa nggak senang yang disabdakan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah itu memiliki malaikat sayyarun, memiliki para malaikat yang jalan-jalan, yang memang diperintahkan oleh Allah untuk jalan-jalan, bukan karena malaikatnya ingin jalan-jalan, betul. Jadi diperintahkan oleh Allah untuk jalan-jalan. Yatlubuna hilaqal dzikr, yang mereka itu cari halaqah dzikir. Apa itu halaqah dzikir? Semua kumpul-kumpul untuk mengingat Allah. Semua ngumpul-ngumpul untuk mengingat Allah. Dan ngumpul-ngumpul untuk mengingat Allah yang paling tinggi adalah majalisul al-halal wal haram, kata Abdullah bin Mas'ud. Majelis halal haram, majelis ilmu. Lah setelah ketemu majelis semacam itu, maka mereka diperintahkan oleh Allah untuk merahmatinya, menaunginya, melindunginya. Sampai suatu ketika para malaikat itu diceritakan oleh Rasulullah SAW pada waktu datang menemukan sebuah majelis ilmu kemudian mau menaunginya, malaikat itu bingung karena ada di antara orang yang datang itu datang ke masjid, datang ke majelis taklim bukan untuk taklim, tapi untuk tujuan yang lain, untuk tujuan dunia. Gambarannya beri Pak? Ya janjian bisnis.
Ini janjian, ini telepon kancani, Mas, ada perlu penting Mas, bisa ketemu? Bisa, tapi pada duhur aku taklim nih. Tunggu saya di mana ya? Atau sampean sholat duhur deh di masjid apa tuh jenenge? Jadi masjid Nurul Huda. Nanti setelah taklim kita makan bareng sambil ngomong bisnis. Oke, kalau dia datang ke masjid sholat duhur, gak niatnya taklim, niatnya janjian bisnis. Lah orang itu nggak bingung malaikat, pikir dirahmati kok gak pantas, gak dirahmati kok di masjid. Ini dirahmati gak pantas, gak dirahmati kok di masjid. Akhirnya mereka lapor sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka mengatakan, Ya Rabb, inna fihim rajulun ya'ti li hajah. Ya Allah, di antara mereka ada yang datang ke majelis ilmu itu, majelis zikir itu untuk keperluan lain, pripun gitu. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, tetap rahmati dia, karena innahum qaumun la yashqa fihim jalisuhum. Jadi mereka orang-orang yang duduk di majelis-majelis ilmu itu adalah orang-orang, siapapun yang duduk bersama mereka tidak akan pernah sengsara. Jadi itu keutamaan majelis, jadi majelis ilmu. Sampai pun mulai-mulai nggak bawa ilmu, sampai pun pulang-pulang nggak bawa ilmu. Empuk kepinter ustaz ya, apa kegoblokan ustaz ya. Jadi pokoknya mulai-mulai nggak bawa ilmu. Kan ono toh ustaz pinter nih, sampai gak bisa dipahami. Omongan itu ngalor ngidul ngetan ngulon gak jelas. Akhirnya jamaah pengajian mulai-mulai takoni karo bojone, mau pengajian apa Mas? Orang mudeng. Pokoknya sampai sing gak mudeng apa piye? Pokoknya gak mudeng. Yang penting ya, Pak, itu keutamaan majelis-majelis ilmu. Seandainya tidak ada keutamaan majelis ilmu kecuali itu, maka cukup. Tapi insya Allah yakinlah pulang itu mesti bawa pulang, bawa faedah lah, bawa oleh-oleh. Ono sing oleh-oleh akeh, ono sing oleh-oleh titik. Sing rada mudeng ya oleh-oleh akeh, sing gak pati mudeng ya oleh-oleh titik. Al-hadits ats-tsalits. Hadis yang ke-3. An Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, Abdullah bin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena Abdullah itu sahabat, Umar juga sahabat. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qal sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Buniyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat. Wa hajjil bait, dan haji ke Baitullahil Haram. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini para sahabat sekalian diriwayatkan oleh seorang sahabat utama tapi masuk sahabat junior, Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Yani Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Yani kepada beliaulah fikih penduduk Madinah disandarkan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat, para rawuh sekalian, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian setelah Islam itu sudah meluas, sudah masuk ke Mesir, sudah masuk ke Yaman, sudah masuk ke Syam, sudah masuk ke Irak, para sahabat kemudian nyebar. Ada yang tinggal di Mesir, ada yang tinggal di Mekah, ada yang tinggal di Madinah, ada yang tinggal di Syam, ada yang tinggal di Irak, gitu ya. Nah, masing-masing sahabat itu menyebarkan ilmu di tempat mereka masing-masing. Nah, ilmu para sahabat yang ada di kota Madinah mengerucut kepada 2 orang. Ilmu para sahabat yang ada di kota Madinah itu mengerucut kepada 2 orang, Zaid ibnu Thabit, kemudian Abdullah ibnu Umar. Loh, kok mereka Ustaz, bukankah sahabat Madinah itu ada yang sepuh-sepuh? Yang pada waktu yang sepuh-sepuh itu murid nih, podo-podo sahabat tua, gitu ya. Yang sepuh-sepuh Abu Bakar, Umar. Muridnya siapa? Sahabat junior. Jadi yang tabiin itu gurunya siapa? Ya sahabat-sahabat junior yang dulu junior saya bisa tua.
Yang dulu di zaman Rasulullah masih junior, sekarang setelah tabi'in sudah pada gede, sudah bisa menuntut ilmu, maka mereka lah para guru-gurunya setelah Abu Bakar, Umar, Utsman pada meninggal dunia. Lah, ilmu sahabat Madinah, ilmu fikih, ilmu Islam kota Madinah, terutama fikihnya mengerucut kepada dua orang. Satu, Zaid ibn Thabit. Dua, Abdullah ibn Umar. Ini dua, Abdullah ibn Umar, pewaris yakni ilmu para sahabat di kota Madinah, yang dari beliaulah para sahabat kemudian menyebarkan ilmu kepada para ulama-ulama di zaman tabi'in, kepada yakni ulama-ulama di zaman tabi'in. Beliau ini terkenal dengan orang yang berusaha untuk melakukan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yani sangat terkenal beliau itu, orang yang berusaha itu napak tilas apa yang dilakukan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mesti ini gak harus kayak ngono, gak harus semacam itu. Jadi perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu para rawuh, para sahabat sekalian, kan ada yang beliau lakukan karena memang kepingin dilakukan, ada yang beliau lakukan karena sebab tertentu, ada yang beliau lakukan ketepaan. Apaan maksudnya misalnya, kebetulan, kebetulan ya, kebetulan. Ada yang beliau lakukan karena memang ingin mengerjakan itu, jadi itulah sunnah. Ya memang sunnahnya begitu, karena Rasulullah mengerjakan, disengaja mau melakukan itu. Kalau ini jelas semua sahabat melakukannya. Ada yang dilakukan karena sebab tertentu. Ini sunnahnya adalah nek sebab itu masih ada, maka berarti itu dikerjakan. Nek sebab itu sudah hilang, maka berarti hilang pula sunnah tersebut. Tapi ada model ketiga, dan ini yang anak omongkan. Kemudian dua itu banyak. Rasulullah kadang-kadang melakukan sesuatu itu sifatnya ketepaan, kebetulan. Contoh, jadi beliau itu misalkan kalau berangkat dari Madinah menuju Mekah, dari Madinah menuju ke Mekah, itu ini Madinah ya, ini Mekah. Semua lah kira-kira ini Madinah, ini Mekah. Beliau di sini jalan, di sini kemudian capek istirahat, duduk istirahat duduk. Di sini beli pipis, akhirnya beli pipis di area sini. Kemudian beliau jalan lagi. Nah, Abdullah bin Umar itu mau berangkat dari Madinah ke Mekah, nek sampai di sini istirahat, meskipun nggak butuh istirahat. Dulu Rasulullah di sini istirahat, aku tak istirahat, meskipun nggak butuh. Kemudian beliau jalan sampai di sini. Dulu di sini Rasulullah pipis, aku tak pipis. Pada gak kebelet pipis, di pipis no. Ini karena ingin semaksimal mungkin napak tilas Rasulullah SAW. Meskipun sebenarnya itu bukan tuntutan, tapi karena saking cintanya beliau kepada Rasulullah SAW, maka beliau melakukan semacam itu. Maka perbuatan Abdullah bin Umar itu punya nilai khusus yang dianggap oleh para ulama. Gak mungkin Abdullah melakukan kalau gak ada contohnya dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Takbir pada waktu sholat jenazah. Takbir pada waktu sholat jenazah itu yang disepakati oleh para ulama. Takbir ngangkat tangan maksudnya ngangkat tangan pada waktu sholat jenazah yang disepakati oleh para ulama itu kan takbir yang pertama, Allahu Akbar, itu karo ngangkat tangan. Lah takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat itu pakai ngangkat tangan apa mboten? Jumhur mengatakan iya. Jangan nggak salah. Jumhur ulama mengatakan ngangkat tangan. Sebagian para ulama mengatakan nggak pakai ngangkat tangan. Semacam yang ditegaskan oleh Syalbani menukil dari para ulama-ulama yang lain, tidak pakai ngangkat tangan. Yang pakai ngangkat tangan berarti posisinya Allahu Akbar yang kedua. Nggak pakai ngangkat tangan kan? Allahu Akbar takbir yang pertama, Al-Fatihah, terus Allahu Akbar. Tangannya tetap sedekah. Ini tangannya tetap sedekah. Allahu Akbar ketiga, Allahu Akbar keempat, tetap sedekah. Kenapa? Dalam fikih sholat para jemaah sekalian, ngangkat tangan dan sedekah itu dua hukum yang berbeda. Ngangkat tangan dan sedekah rek, sampai bingung aku. Takbir dan ngangkat tangan itu dua hukum yang berbeda. Kadang-kadang takbir dan ngangkat tangan, kadang-kadang takbir tanpa ngangkat tangan, kadang-kadang ngangkat tangan tanpa takbir. Takbir dan ngangkat tangan apa contohnya? Takbiratul ihram. Takbir gak pakai ngangkat tangan apa contohnya? Salat biasa, salat zuhur mulu, salat zuhur. Ya takbir pada waktu sujud.
Nyoni sujud ya Allahu Akbar. Ngono ku pakai ngangkat tangan apa mboten? Enggak pakai ngangkat tangan. Itu namanya takbir tanpa ngangkat tangan. Ada yang ngangkat tangan tanpa takbir. Pada waktu itidar pinter saya. Pada waktu itidar sami Allahu liman hamidah itu ngangkat tangan tapi kan enggak takbir. Sami Allahu liman hamidah. Jadi takbir sama ngangkat tangan itu dua hukum yang berbeda. Dalam salat jenazah, jadi takbir yang karo ngangkat tangan itu yang disepakati oleh para ulama takbir pertama. Takbiratul ihramnya niku. Adapun takbir 2, takbir 3, takbir 4 itu diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan ngangkat tangan. Sebagian para ulama mengatakan gak ngangkat tangan. Lah, yang para ulama yang mengatakan gak ngangkat tangan alasannya apa? Karena gak ada dalil. Gak ada dalil bahwasanya Rasulullah itu ngangkat tangan. Ya berarti gak ngangkat tangan. Para ulama yang mengatakan ngangkat tangan, alasannya apa? Perbuatan Abdullah bin Umar. Anda ngomong ini gara-gara Abdullah bin Umar. Perbuatan Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar itu nek salat jenazah, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat itu ngangkat tangan. Kenapa para ulama jumhur, para ulama mengambil perbuatan beliau? Orang sekelas Abdullah bin Umar sing pipis yang ditiru, sing istirahatai ditiru, apalagi kelas takbir dalam salat jenazah, ngangkat tangan dalam salat jenazah. Seandainya bukan karena Rasulullah melakukan, gak mungkin beliau melakukan. Itu yang punya dijadikan landasan oleh mayoritas para ulama gitu. Tapi dalam urusan fikih ya terserah. Nih aku ngangkat tangan, nih jenengan ngangkat tangan ya monggo. Jadi Al-Furqan gue paling bingung pokoknya murid itu. Mungkin kadang-kadang ustadz itu bantah-bantahan. Anak ngajarkan ngangkat tangan, ustadz atau beda ngajarkan ngangkat tangan. Karepmu, murid itu ya terserah. Dalam masalah fikih itu normal-normal aja dalam hal ini semacam itu. Itu sahabat yang ada di hadapan kita misalkan Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Hadirin para jemaah sekalian, sebenarnya adalah melengkapi dari hadis yang kemarin. Hadis apa? Jibril. Kalau Jibril tanya apa Islam, apa iman, apa ihsan, apa tanda-tanda hari kiamat, gitu ya. Tapi kemarin kan yang apa Islam kita lompati karena mau disebutkan dalam hadis yang ketika ini kita bahas dalam pertemuan yang kemarin itu adalah iman, ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Itu yang kita bahas dalam pertemuan kemarin. Sengaja ini kemarin masalah rukun Islam kita tinggal karena Imam Nawawi menyebutnya dalam hadis yang berikutnya. Beliau mengatakan buniyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Lafaz buniyal Islam itu berarti bangunan Islam. Rukunnya Islam. Islam itu ini dibangun di atas 5 pondasi, dibangun di atas 5 rukun. Bahwa rukun ini adalah kewajiban yang tertinggi dalam Islam. Bukan berarti nggak ada kewajiban lain. Bukan berarti nggak ada kewajiban lain. Yang nggak masuk di sini bukan berarti nggak wajib. Bukan berarti nggak wajib. Sebagian teman-teman tuh kadang-kadang ngawur kan ngomong itu. Seandainya jihad itu wajib, mesti ini masuk rukun Islam. Loh, iya toh. Sejak kapan setiap yang wajib itu masuk rukun Islam? Jadi rukun Islam itu puncak kewajiban. Tapi nggak semua yang nggak rukun Islam itu nggak wajib. Apa contohnya? Yang wajib tapi nggak rukun Islam. Oke, jihad, amar ma'ruf nahi munkar, bakti sama orang tua, nyambung hubungan silaturahim, itu semuanya wajib tapi bukan rukun Islam. Tidak semua yang wajib itu rukun Islam. Tapi 5 ini pondasi dasar keislaman, pondasi dasar keislaman. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu utusan Allah. Syahadah, persaksian. Sing jenenge persaksian itu Pak, itu setelah tahu terus bersaksi. Nek saksi bersaksi tapi gak ngerti, itu jenenge saksi palsu. Jenengan di bahasa syahadah ya, saksi. Jenengan diminta jadi saksi di pengadilan, didatangkan. Jadi Pak, jenengan sekarang saksi yang pertama.
jenengan tahu bahwasanya ada kejadian gini, kejadian begini, iya ceritakan, gini. Padahal saya ngerti, apa itu namanya? Apa namanya? Ya bohong, nggak ngerti, ngawur, buat cerita. Yang namanya syahadat itu adalah persaksian. Persaksian itu dia itu menyaksikan, mengakui bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, itu adalah utusan Allah. Makanya syahadat yang bisa menyelamatkan seorang hamba di hadapan Allah adalah syahadat yang dibangun di atas dasar ilmu. Syahadat yang akan menyelamatkan seorang hamba di hadapan Allah, yang itu adalah rukun Islam, maka syahadat yang dibangun di atas ilmu. Ngerti arti ini la ilaha illallah itu apa? Ngerti makna Muhammad Rasulullah itu apa? Ngerti konsekuensi dari dua syahadat itu apa? Lalu kemudian dia mengucapkan kalimat syahadat tersebut. Makanya para jamaah sekalian, wong Arab biyen itu, wong Arab asli, wong Arab sing ngerti bahasa Arab asli, itu mereka dikongkon ngomong la ilaha illallah itu nggak mau. Kenapa? Mereka paham banget makna la ilaha illallah. Wong Arab asli, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang Arab asli itu ngerti banget bahasa Arab. Tatkala diperintahkan oleh Rasulullah untuk ucapkan la ilaha illallah, nggak mau. Kenapa? Mereka ngerti. Bar ngomong la ilaha illallah itu konsekuensinya bawahnya, konsekuensinya itu panjang. Mereka itu sampai ngomong, "Yani aja alal alihata ilaha wahida, in hadza la syai'un ujab." Muhammad kau waneh. Aja alal alihata ilaha wahida. Apa Muhammad itu mau menjadikan Tuhan yang banyak itu jadi satu Tuhan? Aneh men. Wong Tuhane akeh wis kiri apa menurut siji. Tuhane upah dalam arti ono ya ono Manat, ono Uzza, ono Hubal, ono ini, ono itu. Itu ae masih susah urip ini dunia apa meneh? Mek satu. Jadi maka in hadza la syai'un ujab, iki itu perkara yang sangat aneh. Kenapa mereka enggak mau? Kan ngomong la ilaha illallah ya enggak mau. Tahu maknanya apa, konsekuensinya apa. Apa itu konsekuensi la ilaha illallah? Menolak semua sesembahan dan menyatakan sesembahan yang bisa disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensi dari Muhammad Rasulullah? Mengakui bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, yang konsekuensinya membenarkan semua ucapannya, mentaati semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali atas syariatnya beliau. Itu sing abot. Nek ngomongnya gampang, tapi abot burini itu loh, belakangnya itu loh. Itu yang menjadikan itu. Kalau ada di antara kita berdosa, kalau begitu nih ada orang syahadat tapi gak ngerti makna, gak ngerti konsekuensinya, gimana? Zahir dunia kita hukumi muslim, akhirat serahkan urusannya kepada Allah. Kita menghukumi dunia, dunianya dia muslim, karena kita hanya bisa menghukumi orang secara zahir. Kayaknya pertemuan kemarin atau beberapa pertemuan yang lalu kita ingat bahwasanya tentang la ilaha illallah di hadapan Allah itu Allah melihat kepada zahir dan makna. Tapi di hadapan makhluk kita hanya melihat secara zahir. Pokoknya wong itu pernah syahadat berarti dia muslim. Mau syahadat modele kaya apa terserah, yang penting dia syahadat berarti dia muslim. Dalam Sahih Bukhari, dalam sebuah pertempuran, dalam sebuah peperangan antara kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir, terjadilah perhelatan. Salah satu di antara perhelatan itu adalah Usamah ibn Zaid perang tanding dengan salah satu orang kafir. Perang tanding, Usamah itu bocah cilik tapi cabai rawit, jadi pinter perang. Usamah pada waktu Rasulullah SAW meninggal dunia umurnya itu masih 19, kecil, jadi kecil tapi pendekar. Orang kafir itu perang tanding kalah, jatuh. Pada waktu mau jatuh, Usama itu sudah siap mau nyebetkan pedangnya, kan karek mata ini tidak perang, mau disebetkan pedangnya. Pada waktu mau ditusukkan pedangnya, dia itu teriak keras,
La ilaha illallah. Sampai bingung piye. Arab diteruskan mateni, orang ini mengucapkan syahadat. Mau gak dibunuh. Lah kok syahadat saiki? Iki syahadatin apa ini? Pikirannya Anas paling wedi mati. Orang ini syahadat karena takut mati. Antara iya dan tidak. Anas sebenarnya juga bingung, ragu-ragu, gamak mau membunuh itu. Tapi karena suasana perang. Wong suasana perang itu kan nyanyi senengnya matain wong. Ini suasana perang. Dari tadi itu perang tanding, dia sebagai orang kafir sudah mau mati, karek mati dong syahadat. Pikiran antum, ini kalau jenengan ono mati wedi kafir, apa itu wedi mati syahadat karena takut mati, dibabat sama mati. Bar membunuh itu kegamangan hatinya itu masih ada. Setelah selesai perang, laporlah beliau sama Rasulullah SAW. Cerita, ya Rasulullah, tadi itu ya Rasulullah pada waktu kula perang, itu lawan orang kafir, terus jatuh, mau tak bunuh, syahadat ya Rasulullah, ngomong la ilaha illallah. Tapi saya pikir ya Rasulullah, dia itu ngomong la ilaha illallah itu karpe, ya hanya untuk menghindar gak saya bunuh, takut mati. Terus, yuk tak bunuh ya Rasulullah. Rasulullah SAW marah sekali. Beliau mengatakan, "Madza taqulu bila ilaha illallah?" Wahai Anas, apa yang akan engkau katakan nanti di hadapan Allah? Engkau membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah. Anas, sudahkah kamu belah dadanya? Kamu sudah bisa ngorek dadanya belum? Apakah kamu sudah bisa lihat isi hatinya? Dia mengucapkan syahadat itu karena takut mati. Bisa jadi hidayah datang memang di detik itu. Rasulullah marah itu lama sekali, kata Anas. Duh, yo, seandainya aku belum masuk Islam sebelum kejadian ini, saking nyeseli perbuatan Anas, menunjukkan kepada kita bahwa kita mungkin orang secara zahir, urusan hati para jamaah sekalian gak usah dikorek-korek. Kita mungkin orang itu secara zahir. Ini ono wong rajin taklim, jadi paling kepengin jadi ketua takmir paling ojo. Jadi karena ya orang rajin ngaji kita hukumi zahirnya orang baik. Orang yang rajin ibadah selalu di saf yang pertama kita hukumi orang yang baik. Urusan hatinya serahkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang misalkan nyumbang masjid 1 miliar misalkan, ya sudahlah, alhamdulillah, semoga Allah berkahi harta. Jangan gak usah suudzon kepingin dihormati paling oke nyumbang kok kakean. Yang semacam itu jangan. Hati itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan korek-korek hati manusia. Kita hanya urusan zahir. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Itu dijadikan sebagai amal pertama rukun Islam. Amal yang pertama itu kan syahadat. Itu kan ucapan pengakuan, ya. Yang kedua, salat. Kenapa? Salat ini ibadah tertinggi dalam Islam. Satu-satunya ibadah yang Allah wajibkan di Mekah itu salat. Semuanya di Madinah. Satu-satunya ibadah yang tatkala Allah mewajibkan langsung tanpa melewati Jibril itu salat. Semua ibadah, puasa, zakat, haji itu melewati Jibril, pakai wahyu. 3. Satu-satunya ibadah yang Allah itu tatkala mewajibkannya Rasulullah dipanggil ke langit, ke Sidratul Muntaha, itu sholat. Yang lainnya perintah itu datang tatkala Rasulullah masih di bumi. Satu-satunya ibadah yang dijadikan oleh Allah standar iman dan kufur itu sholat. Satu-satunya ibadah yang dijadikan oleh Allah sebagai rukun Islam itu sholat. Makanya gak heran kalau kemudian Rasulullah mengatakan sholat itu amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Nek sholat wis api, ibadah yang lain gampang. Nek sholat wis elek, ibadah yang lain kemungkinan besar ya jelek. Tapi ibadah tok ya. Sholat itu standar ibadah, bukan standar amal. Itu kan jawaban saya. Sholat itu standar ibadah, bukan standar amal. Karena hisab manusia dari akhirat itu 2 fase.
hisab orang di hari akhirat para rawuh itu dua fase. Yang pertama, hisab ibadah. Yang kedua hisab muamalah. Yang pertama hisab ibadah. Ya sholati, ya zikiri, ya maca Qur'ani, hajini, umrohi, ngajini, zikiri. Itu standar utamanya dilihat sholati. Ini sholati sapi, insyaallah yang lainnya bagus. Ini sholati elek, ya bu, yang lainnya kemungkinan ya jelek. Itu ibadah. Tapi sholat ini nggak punya pengaruh ke yang lain. Untuk urusan hisab muamalah itu sendiri. Itu tersendiri. Makanya kan kita dengar ada hadis muflis. Muflis itu apa? Hadis wong bangkrut pailit. Rasulullah pernah bertanya, ya wahai teman-temanku, wahai para sahabatku, ada dulu namanya muflis. Kalian ngerti nggak wong bangkrut pailit itu sopo? Itu siapa? Para sahabat ya secara spontan mereka mengatakan al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Ya Rasulullah, orang bangkrut itu ya wong sing gak duwe duit recehan, sing gak duwe barang. Duit recehan gak punya, ya gak punya barang. Rasulullah mengatakan, iya benar sih, tapi gak itu maksudku. Ya itu dikatakan orang bangkrut iya, tapi bukan itu maksudku. Loh terus kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, al-muflisu fina man atta yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa sadaqah. Orang yang datang pada kiamat membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala sedekah, membawa pahala puasa. Tapi yo pernah mukul orang, pernah dolimi orang, pernah maling orang, pernah jadi nyaci maki orang. Akhirnya jadi pahalanya habis untuk melunasi kezaliman dengan orang lain, dan pahala mereka diberikan kepada orang tersebut, dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka jahanam. Dia masuk dalam neraka jahanam. Itu sholat. Sholat standar amal apa? Ibadah. Makanya ikhwan, sholat itu maksimalkan. Sholat itu dimaksimalkan. Sholat bisa maksimal apabila baik dalam tiga sisi. Sholat itu bisa maksimal apabila baik dalam tiga sisi. Yang pertama, ikhlasi. Ikhlas, gak usah karena yang lain. Ini bukan karena yang lain. Ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, gerakan dan bacaannya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Yang ketiga, kekhusyuan, menyatunya jiwa dengan raga. Raganya sholat, jiwanya melok sholat. Jiwanya melok sholat. Dan yang ketiga ini yang paling berat. Jadi apa itu? Raganya sholat, jiwanya juga melok sholat. Apabila tiga unsur ini menyatu, maka itulah sholat yang sempurna. Tapi jarang. Aku sampai dari mulai ngerti sholat sampai saya ya belum karuan kok. Anak belum pernah yakin sholatku 100% benar. Mulai dari awal saya iling sholat sampai detik ini saya belum pernah yakin ada satu sholatku yang benar 100%. Maksudnya ikhlas ini insya Allah gampang notoi. Sholat gak ikhlas napo? Boleh opo sholat gak ikhlas. Tapi 2 dan 3 itu loh yang awal. Butuh ya kawan perjuangan. Maka Rasulullah SAW tatkala bahas pahala sholat, beliau itu nggak nyebutkan wong sing pahalanya sempurna. Rasulullah bersabda dalam Sunan Abi Dawud, innal abda la yusalli, ada seorang hamba sholat. Terus setelah salam dapat pahala itu ada yang cuma 1/10-nya, usyru, ada yang dapat tusu'u 1/9-nya, ada yang dapat 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan ada yang dapat separuh. Terus baru ngomong separuh terus Rasulullah berhenti, gak terus ada yang dapat sempurna gitu enggak. Dapat separuh. Kata para ulama kita, isyarat rata-rata wong iku salate kaya untuk dapat nilai 100% sempurna di 3 titiknya itu jarang banget. Yo kadang-kadang muncul males sih, jadi sujud ya kadang-kadang yo sembarangan. Khusyuk tapi pas sujudnya mantap eling utang. Tengah sholat eling utang. Pas opo itu apa? Sholat itu ada aja masalah. Jadi ada aja masalah. Makanya kan, kenapa? Ya karena setan kan melok sholat. Setan itu kan melok sholat. Setan itu kurang ajar.
Waya azan gitu tuh kata Rasulullah melayu sampai ngentut-ngentut gitu tak bacanya Rasulullah SAW. Setelah azan balik. Komat melayu nih. Berkomat balik. Terus goda anak manusia. Ulkur kada. Ilingo utang musi akil mas. Ilingo utang demi ambil ke sopo. Jemuranmu kalau sopo sing ngangkati. Tengah-tengah sholat eling jemuran. Apa ibu kadang-kadang jemuran nih. Tengah-tengah sholat ulkur kada. Kadang-kadang tengah-tengah sholat ngono ya. Memang ini bahasanya Rasulullah SAW. Saat durunge sholat zuhur cari barang hilang. Cari laptop atau cari HP ini kemana-mana gedolek. Tengah-tengah sholat baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Astagfirullah. Lah HP ku nih kono mau tak tinggal di counter. Hilang HP ini. Tengah-tengah apa? Itulah sholat ya kawan. Makanya rata-rata gak sempurna. Gara-gara rata-rata sholat gak sempurna itu, makanya selesai salam syariatnya itu astagfirullah. Sebenarnya itu aneh loh, selesai sholat astagfirullah itu. Awane pol. Ibadah termulia, ibadah tertinggi, kita mampu mengerjakan sampai selesai salam, mestinya kan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah. Mesti ini kan ngono toh? Mesti ini. Tapi kenapa syariatnya kok malah astagfirullah. Sebagai syarat sholat itu rata-rata gak beres. Rata-rata ngaku aja, termasuk aku yang ngaku. Itu yang pertama. Yang kedua, ada syariat sholat sunnah. Sholat sunnah itu semua ibadah sunnah kan statusnya itu nempel. Duwe kain, ono sing bolong-bolong titik, ono sing gak sempurna titik, tapi duwe kain nih. Maka sing sunnah itu nempel. Duwe mobil, ya berat-berat titik, ya bolong-bolong titik, nabrak-nabrak titik, itu nempel. Susah kan uang sing duwe tembelan tapi gak duwe mobil. Punya kan, jadi on duwe tembelan ini gak punya kain, itu gambarannya orang yang gak perhatian sholat wajib, perhatian sholat sunnah. Sampe kok keblinger mas, ngono yo. Duwe tembelan ini gak duwe kain nih. Siap-siap terus semua jin ngumpul jarum karo jahit, tapi gak duwe kain nih. Terus untuk apa? Semacam Allah. Itu sholat. Yang kedua ya kawan, ita az-zakah, menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Zakat mal, zakat fitri. Zakat mal, karena yang dizakati itu dua. Zakat mal yang dizakati harta, zakat fitri yang dizakati jiwa. Makanya fikihnya kan, nek zakat mal ikut harta, nek zakat fitri ikut badan. Itu fikihnya. Maksudnya sunnahnya para rawuh, zakat fitri itu di mana kita hari raya itu berada, di situ kita mengeluarkan zakat. Meskipun boleh sih jenengan zakat ke tempat yang lain, tapi sunnahnya di mana jenengan Idul Fitri itu di situ jenengan zakat. Contoh, jenengan tinggal di Jakarta, ngerti nggih? Terus awal tengah-tengah Ramadan mudik ke Surabaya karena wong tuane di Surabaya. Malam hari raya di mana posisinya? Surabaya. Bayar zakat di Jakarta atau di Surabaya atau di Al-Furqon? Sunnahnya Surabaya. Tapi jenengan mau bayar zakat di Jakarta, monggo. Tapi sih nggak bener tuh kan kadang-kadang tuh bayar di Al-Furqon. Telepon sama kami Ustaz, kami dari Kalimantan Ustaz, mau bayar zakat fitri di pondok. Karena kalau aneh nomor teleponnya, gak usah bu, gak usah jenengan bayar zakat fitri di tempat jenengan berada. Ini ada yang lucu, ada telepon, bukan plus 622, bukan plus 62. Ini dari mana ya katakan? Assalamualaikum, salam. Sampai ya, jenengan dari siapa? Fulan Ustaz mau tanya. Ini dari mana nih? Jepang Ustaz. Masya Allah Jepang Ustaz. Iya ada apa nih? Ana mau bayar zakat Ustaz di kampung. Antum sekarang di mana? Ini di Tokyo Ustaz.
Lah anak mau bayar zakat di kampung. Pak, pertanyaannya Ustaz, pakai standar kampung atau pakai standar Jepang? Anak gak mudeng. Apa gara-gara sampean? Ustaz, di Jepang itu satu porsinya berapa zen gitu loh. Di Jepang Ustaz, kalau anak beli beras satu porsinya itu berapa zen. Itu saat kalau diberikan di kampung itu dapat sak 25 kilo itu. Lah anak itu bayar pakai standar Jepang atau anak itu bayar pakai standar kampung? Yang kalau pakai harga standar kampung Ustaz, kami di sini hanya bisa untuk beli permen, beli teh. Oh gitu. Alasannya apa sih? Sejak kapan antum di Jepang? Sudah 2 tahun. Antum belajar, guys. Antum pelit mentok bayar zakat fitri pakai yang kampung. Lu jawabnya kok gitu Ustaz? Antum itu pelit ya. Zakat itu bayarkan di Jepang. Tapi di kampung pokoknya sodako. Yang di kampung itu untuk ngasih beras di kampung ngeteni apa? Zakatnya dikasih sodako, dikasih opo gitu. Beras bayar di tempat antum berada. Ada orang muslim toh? Banyak. Lihat banyak orang muslim. Ada orang miskin? Ada Ustaz. Bayar di Jepang. Anak akan izinkan antum bayar di kampung kalau di kampung di tempat di Jepang antum nggak ada orang miskin muslim, baru bayarkan di kampung. Kalau masih ada bayarkan di Jepang. Gitu saja. Karena sunnahnya itu adalah bayar di tempat kita berada. Adapun kalau zakatul mal itu sunnahnya di mana harta berada di situ zakat. Contohnya dan sunnahnya loh ya, mau dibayarkan di mana-mana ya monggo, tapi sunnahnya begitu. Jangan kaya raya di Surabaya punya pabrik, di Jakarta punya supermarket, di Bali punya apa lah. Tatkala ngitung zakat supermarketnya di Jakarta, anggap zakatnya itu 100 juta. Zakati 100 juta. Berarti kan duitnya 4 miliar. Itu kan seperempat puluh. Bayar zakatnya itu 100 juta. Di mana zakat ini dikeluarkan? Yang terbaik untuk miskin fakir Jakarta. Terbaik. Adapun harta sampean yang di Surabaya, keluarkan di Surabaya. Tapi gak gitu, gak satu sahnya sah. Yani bolehnya boleh, tapi itu yang paling baik. Kenapa? Zakat harta dikeluarkan ikut harta. Tapi nih jenengan mau bayar zakat ke Al-Furqan, mau zakat kemana? Monggo. Terutama kalau di sana ada maslahat lebih. Di sana ada maslahat yang lebih. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Makanya kalau urusan zakatul mal, anak nggak tolak. Ya nih, kenapa? Kalau ada orang pengen bayar zakat di Al-Furqan, anak nggak tolak. Kenapa? Pertimbangannya, Ustaz, di sini sudah tak kasih usaha teman-teman, sanak kerabat sudah anak kasih, tapi anak maunya itu untuk asatidzah, para santri, para apa? Ya monggo lah kalau semacam itu. Wallah, itu namanya zakat. Yang keempat, hajjul bait. Urut-urutannya itu haji dulu apa puasa dulu? Urut-urutannya itu puasa dulu. Pertama, hadis ini tatkala ditanyakan kepada Abdullah bin Umar dalam riwayat Sahih Muslim, beliau mengatakan hajjul bait wa shaum Ramadan am kaif? Haji terus poso atau gimana? Beliau mengatakan bukan begitu urutannya, poso terus haji. Itu yang pertama. Yang kedua, urut-urutan tasyri'. Urut-urutan tasyri' itu urut-urutan pensyariatan. Itu puasa lebih dulu dibandingkan haji. Jadi para jemaah sekalian, salat 5 waktu itu Allah wajibkan pada waktu Isra Mi'raj sebelum hijrah, masih di kota Mekah. Puasa itu Allah wajibkan, puasa Ramadan Allah wajibkan tahun kedua Hijriah, di Ramadan yang terjadinya perang Badar. Zakat fitri wajibnya Ramadan itu juga, Ramadan tahun kedua. Zakat mal wajibnya di Sya'ban tahun kedua. Jadi tahun kedua itu tahun bersejarah. Wajibnya poso Ramadan, wajibnya zakat mal, wajibnya zakat fitr. Perubahan kiblat
itu pun terjadi tahun kedua. Bulan Rajab tahun kedua Hijriah. Perubahan kiblat dari asalnya sholat itu menghadap Baitul Maqdis, yakni Masjidil Aqsa, dirubah menjadi menghadap yakni Mekah Al-Mukarramah, Ka'bah Al-Musyarrafah. Makanya biyen orang Madinah itu dia sholat menghadap ke utara. Begitu dipindah menghadap ke selatan, sampai ada masjid kiblatain. Satu sholat, dua kiblat. Jadi pada waktu Anas bin Malik itu mendengar ayat itu turun, maka beliau pulang ke kampungnya. Lah, para teman-temannya yang di kampung, jamaah yang di kampung masih tengah-tengah sholat. Beliau teriak, ala innal qiblata qad huwilat nahwal masjidil haram. Jadi para jamaah sekalian, ketahuilah sholat itu sekarang dipindah menghadap ke Masjidil Haram. Asalnya menghadap utara, saya ingin menghadap selatan. Lagi langsung, jadi berputar 180 derajat, langsung berputar menghadap 180 derajat. Jadinya asalnya saf akhir jadi saf awal, sing asalnya saf awal jadi saf akhir. Aku sing bingung itu imam nih. Sampai sekarang Anda belum bisa mendeteksi dan belum pernah mendapatkan jawaban yang menenteramkan hati. Imam pada waktu itu gimana? Imam pada waktu itu gimana? Kan asalnya di utara dewi. Saya ini di selatan dewi. Wah, gak penting itu. Pokoknya akhirnya masjid itu namanya Masjid Kiblat. Itu terjadi pada bulan Rajab tahun kedua Hijriah. Lah, adapun haji itu wajibnya di tahun ke-8 Hijriah. Jadi jauh yang lama gitu. Wajibnya haji itu di tahun akhir tahun 8 Hijriah. Pasca setelah Hudaybiyah. Setelah Fathu Makkah. Hudaybiyah terjadi pada Dzulqa'dah tahun ke-6. Sedangkan Fathu Makkah terjadi pada Ramadan tahun ke-8. Jadi di akhir tahun ke-8 itu ada kewajiban haji. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah hajinya tahun ke-10? Tahun 9 kemana? Kan 8 akhir itu sudah gak mungkin berangkat haji dong. Kan masih ada tahun 9 terus tahun 10. Kenapa tahun 9 Rasulullah itu gak berangkat haji? Padahal sudah diwajibkan. Ada dua alasan. Yang pertama, tahun itu Rasulullah SAW sangat sibuk ngurusi tamu-tamu negara. Tahun 9 Hijriah dalam sejarah itu namanya Amul Wufud. Amul Wufud itu tahun kedatangan tamu-tamu kenegaraan. Jadi setelah Fathu Makkah, apa itu? Islam menguasai Mekah, maka wong Arab itu, semua orang Arab itu baru nyadar, Muhammad itu berarti Rasul beneran, Nabi beneran. Mereka itu punya mitos. Orang-orang Arab itu punya mitos, punya keyakinan tanpa dasar, punya mitos. Nek Muhammad itu bener-bener Nabi, bener-bener Rasul, dia pasti akan menguasai tempat beliau dilahirkan. Pasti akan menguasai Mekah. Delok si ai, pokoknya kapan-kapan Muhammad itu bisa menguasai Mekah, berarti dia Nabi dan Rasul beneran. Begitu Rasulullah SAW menguasai Mekah pada tahun 8 bulan Ramadan, maka orang-orang itu berbondong-bondong masuk Islam. Itu yang Allah gambarkan dalam firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kenapa kok bondong-bondong masuk Islam? Gara-gara mitos loh. Gara-gara mitos tadi, bondong-bondong masuk Islam. Yang di sekitar Mekah. Lah yang jauh. Yang jauh itu mereka di tahun 9 itu berbondong-bondong ke Madinah menyatakan keislamannya. Makanya banyak tamu di kota Madinah. Tahun ke-9 sampai dinamakan oleh sejarawan dengan Amul Wufud. Tahun tamu bareng. Tahun tapi Rasulullah banyak terima tamu. Saking sibuk terima tamu, lah mosok dari mana-mana berdatangan kok malah ditinggali Mekah. Yo kecewa tamu nih. Akhirnya Rasulullah tetap menetap di kota Madinah. Tapi beliau ngutus Abu Bakar sama Ali bin Abi Thalib untuk berangkat haji. Tapi yang haji pada waktu itu kan orang-orang kafir juga haji. Orang-orang musyrik juga
haji. Kenapa para sahabat sekalian? Loh, kok orang kafir haji toh? Yang orang kafir haji kan tahun sekarang. Sekarang. Kalau dulu orang kafir haji, orang musyrik itu haji. Karena orang Mekah itu mereka itu agamanya adalah agama Ismail, agama Ibrahim yang diselewengkan. Masih ada sisa-sisa ajaran Abi Ibrahim ada di Indonesia. Tapi sekarang karuan. Salah satu sisanya adalah haji. Jadi mereka itu masih ibadah haji tahunan. Sebelum Rasulullah lahir pun orang ibadah haji tahunan. Pada waktu Rasulullah SAW diangkat jadi nabi dan mereka jadi orang kafir, mereka tetap haji tahunan. Jadi tahun ke-9 itu, nih kalau Rasulullah budal haji mengkhawatirkan karena saya campur antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar, memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk berangkat ke kota Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Kemudian mengumumkan di Mina. Masih pengumuman di Mina. La yahujja ba'dal 'am musyrik. Setelah tahun ini orang yang masih kafir enggak boleh haji. Setelah tahun ini orang yang masih kafir enggak boleh haji. Tahun depan karena Rasulullah SAW tahun depan akan berangkat haji. Itu diumumkan setahun sebelumnya. Semua jamaah haji musyrik, kafir, muslim dari berbagai penjuru Arab pada waktu itu pulang ke kampung masing-masing. Ada yang di Yaman, ada yang di Mesir, ada yang ke Syam, ada yang ke Irak. Semuanya bilang, ngumumkan ke kampungnya masing-masing. Nek tuh gak masuk Islam, gak boleh haji tahun ngarep. Kalau gak masuk Islam tahun ngarep kan gak boleh haji. Karena Rasulullah tahun depan akan berangkat haji. Berita Rasulullah tahun depan akan berangkat haji itu menyebar seantero dunia zaman itu. Jadi zaman itu makanya orang dari segala penjuru dunia zaman itu berbondong-bondong tahun ke-10 berangkat haji karena apa? Kepingin untuk melihat. Ada yang belum pernah melihat wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah SAW mengumumkan, maklumatkan pada waktu beliau berangkat haji, khudhu anni manasikakum. Kalian nih haji, ikuti semua yang aku lakukan. Ikuti semua yang aku lakukan. Jadi itu syariat ibadah haji pada akhir tahun ke-8. Pada akhir tahun ke-8 disyariatkan yang diwajibkan ibadah haji. Makanya urutan yang benar itu adalah poso Ramadan terus haji. Terus ini Ustaz, kok urutan haji sih baru poso? Memang sebagai riwayat semacam ini. Makanya kan Sahih Bukhari, Imam Bukhari, urut-urutan fikih Sahih Bukhari itu pakai urut-urutan ini. Dalam Sahih Bukhari itu urut-urutannya pertama kali Kitabul Wahyi, terus Kitabul Iman, terus Kitabul Ilm, terus Kitabul Taharah, terus Kitabul Shalah, terus Kitabul Zakah, terus Kitab Haji, terus Kitab Puasa. Itu urut-urutan dalam Sahih Bukhari. Napa ngikuti dan gak kan masalah, gak terlalu masalah. Tapi urut-urutannya masyhur di kalangan ulama, puasa dulu baru apa? Baru haji. Puasa dulu baru kemudian terakhir puasa Ramadan. Saum Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Kenapa kok puasa pada bulan Ramadan? Ya empuk cetakan aku. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Kan katanya sebagian ulama itu mengatakan dinamakan Ramadan itu dengan Ramadan karena Ramadan itu panas. Ramadan itu kan panas. Karena puasa Ramadan itu bagi dosa itu panas, membakar dosa-dosa. Iku ilmu gathuk-gathuk. Ilmu itu ilmu gathuk. Ilmu gathuk itu boleh loh ya kan. Nek mathuk. Ini gak mathuk ya aja. Ilmu gathuk itu boleh. Para ulama sering, Rasulullah sering kok gathuk-gathuk ono sing gak gathuk. Jadi ben mathuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jadi Rasulullah SAW itu beberapa kali dalam hadisnya itu pakai patokan ilmu gathuk. Ilmu gathuk tahu? Nek gak wong Jawa gak ngerti ilmu gathuk itu. Ya di gathuk-gathuk no. Asalkan mathuk, asalkan bener. Jadi Rasulullah SAW kalau doakan orang itu tergantung jenengi. Jadi dari mana Mas? Dari Bani Hifar, Masya Allah, ghafarallahu lak. Dari Bani Hifar, doain ghafaro. Nah sampai dari Bani mana? Saya dari Bani Salim, salamakallah. Semoga Allah menyelamatkan Anda. Kenapa kok terjemah apa itu doa ini kok beda? Ya karena ini dari Hifar, ini dari Salim. Itu Rasulullah itu. Dan
Rasulullah SAW itu, jadi kalau apa? Kalau ngomongin orang itu kadang-kadang ya pakai kondisi-kondisi yang ada semacam itu. Begitu juga dengan yang lainnya. Jika dengan yang lainnya. Ramadan itu, nama Ramadan itu para rawuh sudah ada jauh sebelum Rasulullah lahir. Nama Ramadan itu sudah ada jauh sebelum Rasulullah SAW lahir. Karena wong Arab sebelum Rasulullah lahir itu sudah kenal kalender, sudah kenal bulan, sudah kenal bulan, sudah kenal hari, sudah kenal tanggal. Yang mereka gak kenal itu tahun. Mereka gak ngerti tahun, gak ada patokan tahun. Tapi kalender sudah ada, bulan sudah ada. Mereka menamakan bulan-bulan itu dengan musim ibadah atau musim ini musim. Misalkan Robi itu kan musim semi. Kenapa Robi dinamakan dengan musim semi? Ya karena dulu pertama kali ngasih nama itu iki dinamakan apa ya? Pengen ayo. Ini musim Robi, wis dinamakan Robi. Bulan ngarep sik Robi, namakan Robi Sani. Bulan ngarep lagi masuk musim dingin. Musim dingin itu beku, Jumada yang pertama, Jumadal Awal. Bulan ngarep. Bulan ngarep masih beku juga. Akhirnya Jumada Tsaniyah. Bulan depannya lagi orang-orang itu mulai siap-siap. Mulai setelah musim dingin di Jazirah Arab itu kan setelahnya musim panas. Jadi siap-siap untuk persiapan garap. Kebun kurma mereka itu musim panennya kapan? Ramadan. Musim panen itu kalau musim panas. Awalnya itu siap-siap akhir musim dingin. Mereka itu mulai ngumpul di Syab itu di gang-gang antara gunung dengan gunung, ngumpul-ngumpul untuk persiapan menyiapkan kebun-kebun kurmanya. Maka bulan ini dinamakan dengan bulan setelahnya itu bulan bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab? Ada adat di zaman itu. Akhir musim dingin itu waktunya kunjung Baitullahil Haram. Makanya namanya bulannya dinamakan dengan bulan Rajab. Rajab itu mufaddal, mu'azzam, bulan yang diagungkan. Setelah itu maka persiapan untuk cocok tanam, persiapan untuk kerja. Mereka ngumpul-ngumpul di gang-gang gunung-gunung kota Mekah, maka namanya Syab. Gang-gang itu kan Syab, jenenge Sya'ban. Masuk musim panas, jadi jenenge Ramadan. Gitu mereka menamakan ini bulan. Ustaz, saya kira Ramadan kok gak musim panas, Ustaz. Lah kan tiap tahun geser. Tiap tahun kan geser. Geser berapa hari? Pakai 6. Geser 10 hari. Setiap tahun itu geser 10 hari. Jadi 3 tahun itu geser sebulan. 3 tahun itu geser sebulan. Umur maksimal balik itu berapa tahun? 10 tahun deh. 15 tahun. Itu kalender Hijriah. Ini kalender Masehi. Umur maksimal orang itu meskipun gak menemukan tanda apa-apa, ini umur Hijriahnya 15 tahun sempurna, wis balik. Meskipun ya ora head, ya ora open ya wedok, meskipun enggak pernah mimpi, enggak pernah keluar mani, pokoknya kalau sudah 15 tahun sempurna berarti sudah balik. Ono bocah umur 20 tahun, sampeyan balik turu Mas, turu. Dan apa? Ya piye Ustaz? Dereng pernah mimpi basah, belum pernah keluar air mani, belum pernah ini, belum pernah itu. Berarti sampeyan turun balik Mas. Belum ngenteni kapan? Ngenteni umur 50. Yo 15 tahun sudah balik meskipun belum ketemu tanda apa-apa. Itu 15 tahun kalender Hijriah. Kalender Masehi? Kalender Masehi 15 tahun jenengan kurangi 5 bulan. Berarti 14 tahun 7 bulan. Ini ada orang umur Masehi ini 14 tahun 7 bulan sempurna, masuk bulan ke-8 meskipun belum tanda apa-apa sudah balik. Kita menghitung kalender dengan yang semacam itu. Oleh karena itu para ikhwan, tatkala Allah menceritakan Ashabul Kahfi, bahasanya Allah Subhanahu wa taala ya, mereka tinggal
di goa nyanyi 300 tahun. Terusannya apa? Wasdadu tis'a, tambah 9 tahun. Bahasa wane men kok 300 tahun tambah 9 tahun boyo ngomong 309 ngono ben penak. Itu untuk apa? 300 tahun itu dalam kalender Masehi, kalau dihitung dengan kalender Hijriah 309 tahun. Yang 309 ngomong-ngomong tak gini. Oh iya, gara-gara ini. Gara-gara poso Ramadan. Jadi, kenapa kok Ramadan? Ya terserah Allah lah, milih-milih Ramadan. Terserah Allah. Milih bulan Ramadan. Itu murni kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu pelajaran penting ya. Ramadan itu bulan yang enggak disebut, enggak dimuliakan oleh bangsa Arab. Bangsa Arab itu memuliakan 4 bulan sebelum datang Islam. Bangsa Arab itu memuliakan 4 bulan sebelum datang Islam. 4 bulan kok ini 4 bulan sebelum datang Islam. Apa itu? 3 bulan gandeng, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 1 bulan pisah, yaitu Rejab. Ini itu memuliakan bulan ini itu sudah ada sejak zaman jahiliyah, sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Loh, wong Arab kok iso memuliakan 4 bulan ini kenapa? Karena demi memuliakan Ka'bah. Mereka itu punya adat, masih punya syariat ibadah haji, sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Lah, haji itu para rawuh itu kan dari Mesir, dari Syam, dari Irak, dari Yaman. Itu haji. Untuk memuliakan Ka'bah, siapapun yang datang ke Ka'bah ibadah haji enggak boleh diganggu, harus aman. Itu kesepakatan bangsa Arab tatkala itu. Makanya yang dari Yaman, dari Syam, dari Irak budale saulan, haji ini saulan, mulai saulan. Akhir disepakati pokoknya di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram gak boleh ada 1 orang pun yang ganggu orang lain. Perampok istirahat. Jadi zaman itu perampok pun 2 jam istirahat. Ajib perampok di zaman itu. Jadi misalkan ya arep ngerampok, terus sesuk arep ngerampok dagang, rombongan dagang dari sana mau lewat. Sudah tahu intelijennya, sudah tahu mau lewat. Sesuk nyampe sini, mau disiap-siap dihadang, ternyata malam harinya ketahuan kalau muncul hilal bulan Dzulqa'dah. Wis Mas, monggo Mas, monggo Mas, monggo. Selamat. Selamat. Kenapa? Bulan haram. Pulangnya juga semacam itu. Jadi ajib orang Arab pada waktu itu. Pokoknya kalau sudah bulan haram maka senjata ditutup. Itu pertama. Yang kedua adalah Rejab. Rejab itu adatnya orang Arab pada zaman dahulu itu kunjungan ke Baitullah bagi kawasan dekat. Mekah, Jeddah, Thaif, Yathrib. Kawasan dekat itu mereka kalau bulan Rejab itu memang yang dikunjung ke Baitullah. Karena orang-orang dekat PP saulan cukup. Makanya coba bulan Rejab tok. Lah, 4 bulan ini bulan yang mereka muliakan. Ramadan blas gak dimuliakan. Ramadan itu sama sekali bukan bulan mulia. Tapi Allah berkehendak lain. Allah berkehendak yang Allah pilih itu bulan Ramadan. Di bulan ini Allah turunkan Al-Quran. Di bulan itu Allah turunkan Al-Quran. Kata para ulama, sebabnya kenapa Allah memilih Ramadan untuk menjadi bulan mulia, karena itu bulan Al-Quran. Tapi kan tidak terus no. Kenapa Allah memilih Ramadan sebagai bulan Al-Quran? Ini terserah Allah lah. Terserah Allah. Yang memilih bulan itu sebagai bulan Ramadan. Dan itu hal yang perlu dipahami untuk masalah saumu Ramadan, puasa yang di Ramadan. Dengan itu kita jawab pertanyaan yang kadang-kadang muncul, Ustaz. Kenapa kok Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia itu gono Ramadan ini? Ya memang mun. Antum tahu sejarahnya bulan haram? Enggak. Nah, itu yang saya ceritakan tadi. Bulan haram itu sejarahnya adalah sejak zaman
jahiliyah. Bulan-bulan itu memang sudah dimuliakan, dihormati, diagungkan oleh orang-orang bangsa Arab. Tatkala Rasulullah datang, Islam menetapkan itu sebagai bulan mulia. Kemudian Allah nambahi 1 bulan lagi namanya bulan Ramadan sebagai bulan apa? Sebagai bulan agung, tapi tidak mengambil hukum bulan haram. Ramadan itu bulan mulia, tapi tidak mengambil hukum Ashhur al-Hurum, bulan-bulan yang di Allah Alam. So Allah Subhanahu wa taala pada zaman sekalian, Allah Subhanahu wa taala ya ben gak ngantuk ya, Wan. Kakek guyon rapopo ben gak ngantuk. Ana serius antum yakin 15 menit tidur. Allah Alam. Ustaz, ada yang disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Ngobrol Ibu. Sesi. Insyaallah nanti kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pertemuan depan pada hadis yang ke pertemuan depan Ramadan, libur. Pertemuan depan Ramadan libur. Nah, nih. Perang Badar kan di bulan Ramadan. Nih. Bulan Safar dan juga perang yang sangat besar. Ya. Terus para sahabatnya puasa atau tidak? Pada waktu perang itu mereka nggak puasa. Ya, pada waktu perang itu mereka nggak puasa. Karena 2 alasan. Yang pertama safar. Yang kedua karena demi menegakkan jihad fisabilillah. Ini karena demi menegakkan jihad yani fi sabilillah. Kenapa? Nek poso yo malah kalah. Makanya kata para ulama kita, meskipun tidak ada keterangan jelas apakah para sahabat tatkala itu puasa atau tidak, yani yang nampak bahwasanya para sahabat tatkala itu tidak berpuasa. Wallahu a'lam. Mulai dari ngangkat dari itu sama nggak salat id sama salat jenazah? Salat id sama salat jenazah itu satu hukum. Maksudnya salat id pada takbiratuz zawaid. Takbiratuz zawaid. Takbir zawaid itu takbir yani takbir tambahan. 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua. Yang disepakati oleh para ulama takbir. Ngangkat tangan atau tidak satu hukum. Mayoritas para ulama mengatakan ngangkat tangan. Sebagian ulama mengatakan tidak ngangkat tangan. Dalilnya pun sama persis kayak tadi. Yaitu sisi pendalilannya sama persis semacam tadi dalam riwayat Abdullah ibnu Umar. Tapi yang kita pelajari, lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bi'idzni Rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Duh, oke Pak, terakhir. Oh. Pertama, iktikaf dan Lailatul Qadar itu enggak satu paket. Iktikaf dan Lailatul Qadar itu enggak satu paket. Jadi untuk dapat Lailatul Qadar enggak mesti iktikaf. Tapi kalau mau memastikan dapat Lailatul Qadar, paling bagus iktikaf. Paling bagus itu iktikaf. Jadi orang itu para jemaah sekalian mesti dapat Lailatul Qadar, mesti. Karena mesti ngelewati Lailatul Qadar. Hanya kondisi kita pada waktu Lailatul Qadar itu napa? Iku yang beda. Itu tok yang beda. Mesti ngelewati. Mosok sampean orang melewati Lailatul Qadar enggak? Ya enggak mungkin lah. Semua orang siapapun dia melewati malam Lailatul Qadar. Yang beda itu kondisi kita malam Lailatul Qadar. Tapi ada satu yang ingin anak katakan, yang kalau bahas Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu hadiah ya Allah. Nih jenengan selama setahun itu rajin ibadah, mendekat kepada Allah. Insya Allah Allah memberi taufik kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi nih ngincer Lailatul Qadar tok yakin meleset. Ratau jamaah, ratau sedekah, ratau taklim, ratau zikir, meni wae Lailatul Qadar yakin tok meleset. Meleset pripun? Ya meleset. Qadarullah malam 25. Misalkan Lailatul Qadar terjadi pada malam 25, itu acara bukber. Yani forum alumni TK. Jadi kanca-kanca TK ngumpul bukber. Biasanya bukber iku akeh sing maghrib lewat. Iku sing kurang ajari bukber. Maghrib lewat.
Maghrib lewat. Tapi Isya mbo mikire malam selawe rek Lailatul Qadar. Tapi kuwaraken gak enak niki. Nanti malam lah aku tak mau sholat yang jam 1, cari masjid yang jam 1. Terus turu bablas subuh. Bablas subuh yo gak jamaah Isya, yo gak jamaah Maghrib, yo gak traweh, yo gak maca Quran, yo gak sedekah. Nyowesel isu-isu lihat matahariku tanpa cahaya. Astagfirullah, lewat tahun ngarepai. Iya nek urip. Tahun habis mati. Betapa banyak ikhwan orang itu kecewa malam Lailatul Qadar. Makanya anak itu paling gak senang ada orang itu sudah Lailatul Qadar udah lewat atau belum? Enggak usah takon. Enggak usah tanya. Tanya Lailatul Qadar itu garai wong males. Tanggal 21 ditanya, tadi malam Lailatul Qadar enggak usah takon. Tanggal 23 ono sing WA. Sudah Lailatul Qadar belum? Enggak usah tanya. Kenapa ya, kawan? Kalau anak katakan tadi malam akhir Lailatul Qadar itu lemes, bareng sekali Lailatul Qadar kok lemes. Padahal ya akhwan, 10 malam terakhir total itu semuanya malam agung. Semuanya malam agung, semuanya malam mulia. Tapi ada satu yang paling mulia. Nah, yang bisa dilakukan adalah lakukan semua perjuangan di malam-malam. Pasti dapat Lailatul Qadar plus semua malam. Kata Ibnu Qayyim, beliau mengatakan wallahi, seandainya Allah ngasih tahu dalam setahun itu ada satu malam Lailatul Qadar, aku gak akan pernah tidur dalam setahun. Itu kata Ibnu Qayyim. Bagaimana kalau cuma 1 bulan? Bagaimana kalau cuma 10 hari? Ngono wae, milih-milih. Enggak penggawe ini sampean kok milih-milih. Milih-milih ganjil, padahal ganjil Indonesia itu gak jelas. Kenapa gak jelas? Lah wong ono sing mulai saiki, ono sing mulai sesuk. Ini kata teman-teman di Muhammadiyah nanti malam Lailatul Qadar. Kata teman-teman itu nanti malam genap. Terus sing bener sing endi? Bu. Gak jelas. Terus ya akhwan, ngitung ganjil itu para ulama berselisih, dihitung dari depan atau dihitung dari belakang. Kalau 1 bulan itu 30 hari, malam 21 itu malam ganjil, dihitung dari depan. Malam 29 itu malam ganjil, dihitung dari depan. Tapi kalau dihitung dari belakang, malam ganjil itu malam 30. Malam 30, malam 28, malam 26, dan malam 22 itu malam ganjil kalau dihitung dari belakang. Dan para ulama kita berselisih. Syekh Utsaimin termasuk yang menguatkan hitung itu dari belakang. Makanya gak usah dipilih. Aku kamu gedu-guyu sama teman-teman yang tukang milih-milih itu. Konco-konco itu kadang-kadang ini. Ya ampun, kon asatidzah ngono ku. Iya tuh satu-satu. Ustaz, Lailatul Qadar Ustaz. Nah, apa kata Lailatul Qadar barang itu? Malam ganjil, malam genep. Ya akhi, kenapa harus pilih-pilih? Semua malam maksimalkan, gak usah pilih-pilih. Makanya pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Yang kedua, Lailatul Qadar itu gak mesti etika. Mesane ibu-ibu sing ra iso etika. Lailatul Qadar itu memaksimalkan ibadah. Sampai pun di rumah. Sampai pun di rumah. Hanya biasanya di rumah itu akeh gangguan. Itu aja sebenarnya. Itu aja. Wallah. Boleh enggak malamnya tok? Boleh. Dalam madhab jumhur boleh. Tapi yang paling utama iktikaf itu total. Masuk malam 21, keluar hari raya. Tapi aku ra kuat. Kenapa ra kuat? Diseneni karo jamaah. Lah piye? Ustaz, ojo iktikaf ngono lho, sing ceramah yo jelang Ramadan sopo. Ya sekarang mas langsung gak sudah etikaf. Ini gak sudah etikaf. Pertimbangannya itu pertimbangan maslahat aja. Akhirnya ya semacam itu. Kita nggak harus. Jadi mendapatkan Lailatul Qadar nggak harus etikaf. Tapi kalau etikaf itu jauh lebih utama. Mampu total 10 hari alhamdulillah. Gak mampu malam hari. Ini malam hari. Allah. Dan akhirnya kita Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.